Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semoga sehat selalu ya, dan menjalani aktivitas dengan semangat. Indonesia. Ternyata Indonesia punya sejarah pada masa penjajahan yang begitu kelam. Kayak apa ya sejarahnya? Yuk kita dengarkan sejarahnya. Selamat datang di ruang belajar online. Anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran IPS tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke, di bab 2 ini yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Adanya berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia di atas menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Salah satu tujuan kedatangan mereka adalah untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia tentu sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Namun, di sisi lain, kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai kegiatan ekonomi Indonesia merupakan salah satu kerugian bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, salah satu tujuan kedatangan mereka adalah untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Wah, ternyata mereka juga ingin berdagang ya. Bangsa-bangsa asing ke Indonesia selain kegiatan ekonomi tersebut, ternyata ada kerugian bagi bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu mereka ingin menguasai kegiatan ekonomi Indonesia dan mereka ingin memegang semua kendali dalam hal perniagaan dan sebagainya. Yang kedua yaitu keunggulan lokasi Indonesia. Bangsa-bangsa asing tertarik loh, datang bahkan ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Wow. Selanjutnya, ini dia kekayaan alam Indonesia pada saat itu. Itu yang menjadi salah satu daya tarik kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk memperoleh berbagai komoditas yang akan dijual kepada negara lain. Ketertarikan bangsa-bangsa asing terhadap kekayaan di Indonesia terjadi sejak masa lalu. Berbagai pengaruh keunggulan lokasi Indonesia berpengaruh terhadap imperialisme dan kolonialisme di Indonesia pada masa itu. Wow, ternyata Indonesia itu sangat mempesona pada zaman penjajahan. Selanjutnya, ini dia ekspedisi pertama. Negara manakah yang merintis jalan menuju langsung ke Indonesia? Pertama, bangsa Portugis. Dan yang kedua, bangsa Spanyol. Sementara, bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Belanda, dan Prancis baru bergerak setelah kedua bangsa ini menemukan jalan ke Indonesia. Wow, ternyata wilayah Indonesia banyak para ekspedisi ya. Keren juga. Selanjutnya, inilah faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. 1. Kisah sukses perjalanan Marco Polo ke Cina pada tahun 1271 sampai 1292. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang ketiga, adanya penemuan-penemuan baru seperti kompas dan teknik pembuatan kapal. Yang keempat, munculnya
teori Copernicus dan Galileo tentang bumi bulat. Kelima, putusnya hubungan dagang Eropa dengan Asia Barat. Yang keenam, berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, keinginan mencari tanah rempah-rempah. Yang kedelapan, keinginan menyebarkan agama Nasrani. Dan yang kesembilan, mencari kebanggaan dan kejayaan bagi negaranya. Selanjutnya, latar belakang penjajahan bangsa Barat. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Arab. Yang kedua, revolusi industri dan motivasi 3G. Apa saja itu? Gold, Glory, Gospel. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mau ngapain ya mereka? Pertama, ingin menguasai dagangan rempah-rempah. Karena Indonesia dikenal dengan sejuta rempah-rempah yang ada yang hidup di tanah negara kita. Yang kedua, ingin menguasai wilayah strategis perdagangan dan militer. Cukup strategis. Yang ketiga, mengeruk kekayaan sumber daya suatu wilayah. Contoh seperti di Surabaya, Bandung, dan Semarang. 3 kota ini adalah kota yang penuh dengan sumber daya. Yang keempat, ikut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Ingin memerintah para penduduk Indonesia. Baik anak-anak, demikian materi yang saya sampaikan. Dan ini adalah tugas individu untuk kalian. Ingat, kode tugasnya adalah IPS soal strip 001 kelas 8. Baik 81 atau 82. Soalnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel seperti di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Kalian menulis nama provinsi sebanyak 34 provinsi dengan menjawab yaitu hasil perkebunan dan pertanian. Lalu pemanfaatannya untuk apa? Yang kedua, buatlah tabel seperti di bawah ini, yaitu mengisi tentang faktor pendorong kedatangan bangsa Barat. Untuk apa mereka? Dan daya tarik yang terdapat di Indonesia apa saja ya? Jawab minimal 4 jawaban saja. Oke anak-anak, demikian soal yang saya berikan, termasuk materinya. Untuk jawabannya, silakan ditulis di buku tugas atau boleh di kertas selembar folio, dikumpulkan pada saat nanti masuk sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.